Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika Islam, yaitu tentang akhlak terhadap Allah, Rasul, malaikat, dan kitab. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285 al-ayah, artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Selanjutnya, pengertian akhlak. Secara etimologis atau dalam bahasa Arab, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq, yaitu perilaku. Jadi, akhlak adalah perilaku manusia secara umum. Dengan ini, akhlak atau perilaku itu bisa baik ataupun buruk. Kita bisa menyebut akhlak hasanah, artinya akhlak yang baik. Kita juga sering menyebutnya dengan akhlak karimah atau akhlak yang mulia. Kita mengatakan akhlak syai'ah sama dengan akhlak yang buruk atau perilaku yang buruk. Islam adalah agama yang mengatur cara berperilaku manusia. Tanpa perilaku yang baik, manusia akan sangat berpotensi membuat kerusakan. Perlunya membina akhlak adalah sebagai salah satu misi Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan keutamaan akhlak. Akhlak Nabi adalah Al-Quran itu sendiri, sebagaimana yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu. Selanjutnya, secara istilah terminologi, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memperlakukan pemikiran dan pertimbangan. Kita akan membahas akhlak terhadap Allah dan Rasulullah SAW. Tujuan akhlak ini berarti menjauhi perbuatan-perbuatan jahat dan melaksanakan perbuatan-perbuatan baik atau akhlakul karimah. Orang yang bertakwa berarti orang yang berakhlak mulia, berbuat dan berbudi luhur. Di dalam pendekatan diri kepada Allah, manusia selalu diingatkan kepada hal-hal yang bersih dan suci. Akhlak terhadap Allah. Selanjutnya, akhlak terhadap Allah. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Sikap atau perbuatan itu memiliki ciri-ciri perbuatan akhlak sebagaimana telah disebut di atas. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Pertama, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang ditumpahkan keluar dari tulang punggung dan tulang rusuk. Menurut Kahar masyhur dalam bukunya yang berjudul Membina Moral dan Akhlak, bahwa akhlak terhadap Allah itu antara lain: pertama, cinta dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, rela terhadap qada dan qadar atau takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, memikirkan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala manusia seharusnya selalu mengabadikan diri hanya kepadanya semata, dengan penuh keikhlasan dan bersyukur kepadanya, sehingga ibadah yang dilakukan ditunjukkan untuk memperoleh keridhoannya dalam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah, terutama melaksanakan ibadah-ibadah pokok seperti sholat, zakat, puasa, haji. Harusnya menjaga kebersihan badan dan pakaian, lahir dan batin dengan penuh keikhlasan. Tentu yang tersebut bersumber kepada Al-Quran yang harus dipelajari dan dipelihara kemurniannya dan pelestariannya oleh umat Islam. Selanjutnya, akhlak terhadap Rasulullah. Di samping akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai muslim kita juga harus berakhlak kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meskipun beliau sudah wafat dan kita tidak berjumpa dengannya. Namun keimanan kita kepadanya membuat kita harus berakhlak baik kepadanya, sebagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita harus berakhlak baik kepadanya. Meskipun demikian, akhlak baik kepada Rasul pada masa sekarang tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk lahiriah atau jasmaniah secara langsung sebagaimana para sahabat telah melakukannya. Di sini akan dijelaskan akhlak kepada Rasul, diantaranya yaitu pertama, ridho dalam beriman kepada Rasul, mencintai dan memuliakan Rasul, mengikuti dan mentaati Rasul, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasul, menghidupkan sunnah Rasul, menghormati pewaris Rasul, dan melanjutkan misi Rasul. Akhlak terhadap malaikat. Iman kepada malaikat artinya mengakui keberadaan malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman kedua. Malaikat tersebut diciptakan untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka sebagai makhluk yang tidak pernah membangkang dan merasa letih dalam menjalankan tugas. Bentuk iman kepada malaikat juga dapat dilakukan dengan memahami nama-nama dan tugas dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berikut nama-nama malaikat yang wajib diimani oleh umat muslim. Nama malaikat dan tugasnya. Pertama, malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail membagikan rezeki, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Ijrail mencabut nyawa, malaikat Munkar menanyakan orang yang mati dalam kubur, malaikat Nakir menanyai orang yang mati di dalam kubur, malaikat Raqib mencatat amal baik manusia, malaikat Atid mencatat amal buruk manusia, malaikat Malik menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Selanjutnya, menerapkan perilaku malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pertama, selalu mencari dan memohon hidayah serta bersyukur. Kedua, selalu memohon kepada Allah atas segala perlindungan dari segala musibah. Ketiga, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Keempat, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di dalam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Kelima, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Keenam, menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Beriman kepada kitab Allah adalah
dengan membenarkan bahwa kitab-kitab tersebut mengandung kebenaran bahwasanya kitab tersebut adalah perkataan Allah. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi kaum yang diturunkan kitab tersebut. Keimanan terhadap kitab mencakup keimanan terhadap kitab-kitab yang dinamai oleh Allah, yaitu Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur, ataupun yang tidak dinamai oleh Allah. Karena di antara kitab-kitab yang Allah turunkan ada yang tidak Allah ceritakan. Di antara tujuan Allah menurunkan kitabnya adalah karena adanya kebutuhan manusia terhadap petunjuk Allah. Allah memberikan akal yang serba terbatas kepada manusia, sehingga akal tersebut tidak bisa secara sempurna membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kecuali dengan petunjuk Allah yang ada di dalam kitabnya. Keimanan terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran adalah keimanan secara umum yang diikrarkan dengan hati dan lisan, serta tidak berkonsekuensi terhadap suatu amalan khusus. Adapun beriman terhadap Al-Quran adalah keimanan yang detail, harus diikrarkan dengan hati dan lisan, dengan mengikuti seluruh perintah-perintah di dalamnya, menjadikan hukum di dalam setiap perkara, mengimani bahwasanya Al-Quran adalah perkataan Allah dan bukan makhluk Allah, diturunkan dari sisi Allah dan akan dikembalikan ke sisi Allah pula. Sebagai konsekuensi keimanan terhadap Al-Quran, wajib hukumnya untuk berhukum dengan Al-Quran dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal akidah, ibadah, muamalah, adab, dan aspek kehidupan lainnya. Dalam banyak ayatnya Allah menyebutkan bahwa perbuatan tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukum adalah perbuatan kekufuran. Di antaranya adalah firman Allah yang artinya, barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang ingkar atau kufur. Kisah Al-Maidah ayat 44. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.